angka kematian bayi. Jangan sampai kalian mencari padanan kata, persamaan kata, tapi terlalu jauh gitu. Kayak misalkan tadi angka kematian bayi, angka itu menjadi apa ya, misalkan nomor. Nah itu nggak baku tuh dalam kalimat akademik. Kemudian angka kematian bayi itu misalkan kalian tulisnya menjadi infants, sedangkan itu bahasa Inggris. Nah, jadi pemilihan kata pun harus cermat dan cerdas itu memilih kata. Supaya poin-poin yang penting itu tidak hilang. Tujuan parafrase tadi yang seperti saya katakan supaya menconteknya kalian itu disahkan dan tidak disalahkan. Jadi menghindari plagiat dan penjiplakan ya. Kemudian membuat gagasan lebih mudah dimengerti. Kadangkala begini, tulisan yang kamu temukan, kan banyak tuh buku-buku referensi yang ditulis oleh penulis, gaya bahasa dan gaya penulisannya macam-macam lah. Kebetulan ini anak sistem informasi menemukan satu rumusan atau kalimat, tapi pakai bahasa coding atau bahasanya anak komputer deh. Nah, tugas kalian lah membuat gagasan itu lebih sederhana, lebih mudah dimengerti khalayak ramai. Apalagi kalau skripsi itu kan akan dilihat oleh mahasiswa yang lain, kemudian pembimbing, penguji. Tapi kalian menemukan sumber referensi misalkan bahasa Inggris gitu, artikel jurnalnya. Nah, kalian sederhanakan tuh. Nah, itu salah satu tujuan parafrase, membuat gagasannya lebih mudah dimengerti. Kemudian sinonim. Apa itu sinonim? Ada yang ngerti nggak? Shirley Lauren, apa itu sinonim? Shirley. Dari yang saya tahu, sinonim itu seperti kata yang maknanya mirip. Oke, mirip. Ringsi, Sofina, apa itu sinonim? Persamaan kata. Mirip, persamaan. Oke, terakhir Salma Harunisa, apa sinonim? Persamaan kata. Persamaan, mirip. Oke. Sebetulnya kita coba rangkum ya. Synonym word with the same similar meaning. Jadi same or similar. Jadi sama atau mirip. Kalau bahasa saya padan, sepadan gitu. Kadang gini konteksnya itu nggak bisa kita langsung pakai kata arti yang sama. Kayak mungkin tadi kematian itu diganti dengan mortalitas. Itu berarti mortalitas itu adalah meaning, similar meaning. Tapi itu tidak diartikan dengan sama dengan, karena itu kan kematian itu bisa menjadi kata kematian untuk kalimat masyarakat, kematian warga. Nah, tapi kalau mortalitas itu sudah pasti untuk menyebutkan tentang konteksnya tentang kematian. Tapi nggak dipakai, misalkan terjadi kematian unggas di daerah Seladi misalkan contoh gitu, tapi nggak mungkin itu akan dipakai terjadi mortalitas hewan unggas, itu nggak bisa tuh. Nah, makanya saya bilang kontekstual itu penting ketika kalian memilih kata ya. Makanya sinonim ini sebetulnya kalau secara harfiahnya oke, persamaan, mirip, tapi dalam hal konteks parafrase kalian mencari kata yang sepadan dengan konteks kalimat yang sedang kalian tulis. Begitu ya. Di sini saya tampilkan contoh sinonim. Tadi kita kan sudah barusan sebelum slide ini bahwa sinonim itu tadi ada yang mengatakan mirip, ada yang mengatakan sama. Saya sendiri mengatakan padan, sepadan, padanan, karena konteksnya kita sedang memparafrase. Saya ambil contoh, di situ ada intelligent yang poin kedua. Ternyata padanan sinonimnya smart. Bright itu kan harusnya kalau secara harfiah terang ya. Sharp itu kalau secara kamus artinya tajam. Tapi kalau kita berbicara tentang padanan kata ya, intelligent, smart, bright, brilliant, sharp itu ya bisa dipakai sama maknanya. Tadi yang saya katakan tinggal kalimatnya. Nah, ini cocoknya yang mana nih? Itu tentang sinonim ya. Sinonim teknik memparafrase. Sad itu ternyata lonely, unhappy, gloom. Itu kan berarti kan kita nggak bisa mengatakan ini harfiah definitif dari kamus ya, karena di sini lebih ke
persamaan iya, mirip, betul mirip, dan padan. Jadi karena kontekstual. Joyful itu termasuknya dalam happy dan lain sebagainya gitu kan. Ini contoh rangkaian teknik memparafrase. Jadi bukan semena-mena kamu tulis dengan kalimat yang lain, tapi kamu harus cerdas memilih kata yang pas gitu. Kemudian jenis-jenis parafrase nanti kalian pelajari secara mandiri ya. Ada beberapa jenis-jenis parafrase. Ini tergantung dari ini kebutuhan kalian ya, anak akuntansi, hukum, kemudian manajemen, informasi apa itu pasti akan berbeda tuh. Datanya akan berbeda. Referensi yang didapatkan itu pasti beda. Ada kalau anak akuntansi ini pasti angka-angka nih, tabel, gambar, illustration. Tapi kalau mungkin kalau anak hukum lebih ke tulisan seorang pakar, kamu parafrase. Nah, itu akan berbeda. Di sini ada equivalent, keantoniman lingkaran. Kamu pelajari ini nanti ya secara spesifik lagi. Generic, spesifik, spesifik, generik. Saya kasih contohnya yang nomor 4 aja deh. Nomor 4 ini kan spesifik ke generik. Jadi kamu menemukan gini, kamu spesifik itu berarti yang detail ke umum, spesifik ke generik, generik itu umum. Contoh kalian menemukan, nah ini anak akuntansi nih biasanya nih, kalian menemukan satu tabel neraca ataupun laporan keuangan, itu spesifik tuh angkanya. Nah parafrasenya jadi sebuah kalimat deskripsi kamu tuh. Coba contoh deh, akuntansi sih bikin satu parafrase deh. Kamu melihat misalkan laporan keuangan Astra misalkan terjadi peningkatan dari 2023 ke 2024 ada peningkatan sekian persen. Itu kan angka tuh. Persen, sekian persen. Nah, kalau dijadikan generik, jadi umum, apa kalimatnya coba? Silakan. Saya nggak akan tunjuk. Yang merasa anak akuntansi harus bisa nih. Laporan keuangan neracanya, laporan keuangan Astra ternyata peningkatan surplusnya 24% atau 15% dari 2023 ke 2024. Kalian akan membuat parafrase kalimat di bawahnya itu apa? Seperti apa? Silakan yang akuntansi coba. Pada tahun 2023 hingga 2024 terjadi peningkatan laba pada perusahaan sebesar 10%. Perfect banget. Nah, saya ingin teman-teman mahasiswa semuanya seperti itu ya. Ketika kalian jangan ketika skripsi saja membuat makalah kah atau apa. Saya pengen semua cakap memparafrase seperti tadi itu. Karena kayaknya gampang, tapi kalau memang gampang, tapi kenapa terjadi nggak bisa ya di kakak kelas kalian yang semester atas kesulitan gitu. Padahal hal sederhana ya, mungkin belum ada yang menginformasikan atau mengingatkan kembali kayak kami para pustakawan memang seharusnya mengadakan kelas seperti ini gitu ya, pembekalan seperti ini. Oke, kemudian nanti kalian pelajari lagi. Kalau tadi kan dari spesifik ke generik. Nah, kalau generik ke spesifik, kalian menemukan anak hukum nih, contoh nih, ada satu wacana dari pakar, pasti kan umum panjang tuh. Kalian sederhanakan itu. Kalau tadinya yang spesifik itu angka menjadi kalimat, nah kalau yang generik dari kalimat menjadi angka-angka. Misal kata-kata menurun, meningkat, kalian ubah aja jadi angka. Kalau syaratnya ya, kalau penelitian kalian itu kuantitas, bukan kualitatif ya. Jadi kuantitatif, jadi itu lebih ke angka-angka. Nah itu boleh tuh dari generik kalimat ke angka-angka ungkapan para bos. Kemudian saya langsung aja kita coba kalian baca dulu di sini teknik menulis parafrase untuk menghindari plagiarisme. Ya sebenarnya saya katakan di awal ya, plagiarisme, jiplak, contek mencontek itu secara apa ya, sadar ataupun tidak sadar sudah kita lakukan dari zaman kita sekolah, pasti itu. Hanya saja kita belum tahu gitu mana yang
menjiplak yang baik dan menjiplak yang tidak baik. Itu ada 6 poin. Membaca ulang, ya pastinya karena harus membaca ulang. Setelah memahami, oke. Kayak saya kan dulu pernah ada pengalaman, saya mencontek, saya lirik tuh teman saya, jawabannya seperti ini. Bener sih, tapi kayaknya kurang sreg deh. Buatlah kalimat sendiri. Nah itu tuh nomor 1 tuh, kamu pahamin dulu. Menulis ulang ide, nah kamu tulis ulang ide gagasan dengan kata-kata sendiri, kata-kata sendiri. Tata bahasanya pun berbeda. Kemudian membuat daftar kata untuk memahami naskah asli. Ini sih sebenarnya tadi yang sinonim itu, misalkan ada kata-kata tadi ya, kematian, kamu menulis kematian, mortalitas, apalagi itu wabah, atau kan tadi kan nyari padanan. Kalau kematian itu berarti terjadi hilangnya satu komunitas gitu kan. Carilah kalimat-kalimat itu, pasti ada tuh di kalian. Kalau mau cari sinonim itu bisa menggunakan thesaurus ya. Ada kamus, thesaurus itu ada yang online juga. Jadi jujur kalau untuk saat ini saya juga pasti satu kata kematian, mortalitas itu pasti ada lagi tuh turunannya tuh. Padanan katanya tuh banyak lagi, cuman kita harus melihat thesaurus. Saya sendiri nggak terlalu banyak tahu ya padanan kata dari mati, apalagi terus wafat. Padahal pasti banyak tuh. Nah itu nomor 3 ya. Jadi kalian buat dulu daftar kata-kata yang akan kalian pakai. Nanti baru dipilih nih untuk kalimat kamu yang cocok pakai kata yang mana gitu, yang cocok, yang pas gitu. Kemudian nomor 4, memastikan gagasan utama dalam teks masih sama ya. Artinya sama makna ya, sama maknanya enggak bergeser. Menggunakan tanda petik. Nah, ini coba teman-teman lihat yang nomor 5 nih. Ini penting nih. Menggunakan tanda petik ganda untuk mengidentifikasi istilah khusus. Kayak istilah ini maksudnya tidak bisa kalian cari padanan katanya lagi, jadi harus asli ditulis itu. Misalkan contoh satu kata yang dia sudah independen berdiri sendiri, nggak ada istilah padanannya lagi karena itu khusus dan sifatnya terminologis. Terminologis itu artinya gini, dia definisi dari satu arti, kayak misalkan gini, apa ya, istilah-istilah kedokteran itu kan dia udah final tuh istilahnya, kayak misalnya patologi. Kalian kan nggak mungkin menulis patologi itu padanannya apa ya, misalkan gini, dari sisi ilmu patologi, nah terus kalian ganti nih dari sisi ilmu tentang tulang dan saraf, kan nggak mungkin. Jadi patologi itu di sini maksudnya terminologi khusus yang udah nggak bisa kalian sinonimkan lagi. Bisa dipahami ya. Jadi kalau kalian menemukan satu frase atau satu istilah kalimat yang sudah independen dan nggak ketemu padanannya, jangan kalian jabarkan kayak patologi, kalian parafrase menjadi menurut pakar ilmu tentang tulang. Nah, nggak gitu tuh. Jadi patologi tetap ditulis asli dengan menambahkan tanda petik ganda. Menurut para ahli tanda kutip patologi, kutip lagi dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta, mengatakan bahwa penyakit yang menyerang saraf tulang bla 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 bla. Jadi patologi itu tetaplah patologi. Ada nggak contoh menurut kalian kata yang istilah khusus dan itu nggak bisa dipadankan lagi? Bebas dari mana aja, dari ilmu apa aja. Pernah nggak kalian coba kasih contoh ke saya? Saya pengen tahu bahwa pemahaman kita tuh sama gitu. Istilah yang nggak ada padanannya lagi dan khusus dari ilmu hukum, misalkan apa. Nah, contoh ya, saya kasih contoh nih, saya mentrik kamu. Jadi contoh di ilmu hukum, misalkan sini ada yang jurusan hukum nggak? Ada, Kak. Ada? Kamu ya, Lingsi ya? Iya. Pernah dengar arbitrase? Belum pernah dengar, Kak. Oke, nanti kamu pasti akan ketemu. Arbitrase itu hukum yang menghubungkan antar dua negara, konflik perselisihan antar dua negara. Jadi itu memakai teknik hukum arbitrase. Nah, arbitrase ini kan istilah udah khusus nih. Nggak bisa kalian cari padanannya lagi dan kalian harus menulis plus arbitrase, tapi pakai tanda petik ganda. Nah, seperti itu contohnya ya.
Jadi kalau nanti kalian menemukan istilah-istilah yang itu jangan dipaksakan diparafrase dengan kalimat baru, udah aja arbitrase tanda kutip. Berikutnya nomor 6 itu ya pastinya kalian harus men-cite ya, mengkredit sumber-sumber yang kalian ambil dari mana. Jadi kalian tulis sumbernya dan apa ya. Nanti ketika kalian membuat daftar pustaka di akhir halaman kalian skripsi jadi mudah. Setiap kali kalian menemukan referensi sumber catat aja. Nah, itu nanti untuk mengorganisasi, mengatur penulisan, mengumpulkan sumber-sumber referensi kalian supaya teratur gimana sih Pak? Supaya jangan manual gitu kan. Nah, nanti ada kelas lain tuh yang belajar tentang Zotero atau pakai Mendeley ya, mengorganisasi sumber-sumber. Jadi kalian nggak tulis manual lagi gitu. Nanti itu di tutornya itu oleh Pak Rio, nanti ada di kelas lain. Kemudian ini saya kasih contoh parafrase ya. Coba kalau kamu lihat nih. Yang original teksnya yang atas, yang bawah itu setelah diparafrase. Giraffe like acacia leaves and hay and they can consume 25 kilos of food a day. Kemudian parafrasenya seperti itu. Jadi likes-nya itu diganti dengan can eat atau eat. Kemudian consume itu dia nggak diadakan lagi, jadi langsung eat itu udah mewakili sinonim dari consume. Jadi sinonim itu makanya yang saya katakan bukan berarti persamaan ya, jadi memadankan gitu. Kalau memang parafrase kamu nggak mengharuskan kata consume itu berada di parafrase kamu ya nggak apa-apa. Yang penting ketika orang baca kalimat parafrase paham, ngerti gitu. Ini intinya kayak gitu parafrase. Jangan orang paham original teksnya ketika baca parafrase kamu malah bingung gitu ya. Just can eat up to yang consume 725 kilo ini diganti dengan up to 80, 90, yang penting masih di bawah 725 gitu ya. Ini contoh. Jadi menyederhanakan, kan bisa dilihat nih parafrasenya kan lebih simpel ya, kalimatnya lebih pendek. Seperti itu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Parafrase. Kita masih ada waktu sekitar 29 menit. Sampai sini saya break dulu. Saya pengen tahu apa yang kalian tangkap, apa yang kalian penasaran atau ingin tanyakan. Silakan. Coba dari yang hukum, dari yang manajemen. Ada yang ingin tanyakan? Atau kebingungan apa? Baik, saya lanjutkan. Sintesis. Jadi rangkaian kegiatan mengumpulkan referensi ya. Kalian kan ini sebetulnya teknik ini, pembekalan ini skill ketika kalian akan membuat karya gitu ya. Kalian akan mencontek, pastinya akan melihat karya orang lain seperti apa sih. Oh kayak gini. Oke, kayak gini kalian pahami, kalian jurnalkan, kamu buat catatan, baru kamu tuangkan di tulisan kamu. Nah, sebetulnya ini semua rangkaian supaya kalian memiliki skill dalam melakukan tadi itu loh. Nggak asal-asalan. Sebelumnya mungkin kalian sudah copy paste, tapi ini lebih terorganisir, lebih akademikal ya. Kalian juga harus menulis sebuah karya yang ilmiah dan bertanggung jawab. Kita akan masuk sintesis. Jadi setelah kalian parafrase sumber-sumber kalian tuh udah diparafrase, udah dikumpulkan,
Baru nih kemudian kalian mengolah, pasti akan ketemu nih kayak gini nanti di semester berikutnya atau di mata kuliah metodologi penelitian. Sumber-sumber yang kalian udah kumpulkan, sudah kalian parafras, sudah rapi deh. Terus mau diapain, gitu kan? Dan pasti sumber ini bukan satu atau dua, pasti dosen kalian akan menuntut kalian, contoh ya, kamu harus mencari referensi artikel jurnal internasional 10, untuk yang nasionalnya misalkan 5, itu aja udah 15. Kamu udah dapat 15 semuanya nih, udah terkumpul semua. Sudah pasti ya, saya katakan sudah pasti 15 artikel jurnal referensi itu pasti nggak dipakai semuanya. Pasti nggak akan dipakai semuanya. Bagaimana cara kita menyaringnya, memilah-milih? Nah, inilah yang disebut sintesis. Menyunting, menggunakan kembali, menggabungkan atau mengeliminasi, membuang atau tidak kepakai lah akhirnya setelah saya saring, ini nggak perlu nih. Nah, itu kegiatan itu yang disebut sintesis, kegiatan menyunting, menggunakan kembali, menggabungkan antara artikel 1 dan artikel 2, atau menghilangkan yang artikel lain yang nggak perlu. Yang penting apa? Sesuai dengan tulisan kalian. Gitu. Kalau ada anak akuntansi, mereka menulis tentang CEO narsisnya CEO. Kan banyak tuh faktor-faktornya. Ada charity, ada law enforce, pendekatan hukum, pendekatan sosial tuh macam-macam. Nah, karya kalian tuh harus kalian pahami betul, saya butuhnya nih tentang ini. Di sintesis ini akan kelihatan mana yang ini nggak bisa nih, nggak nyambung nih, jauh nih, nggak nyambung sama tulisanku nih. Jadi gitu sintesis ya, menyunting ulang, memilah-milih dan menggabungkan, mengakumulasi semuanya jadi satu referensi yang pas 99% pas banget sama tulisan kamu. Itu sintesis. Nah, langkah sintesa informasi itu ada 3, mengumpulkan dan membaca sumber tadi yang kalian sudah kumpulkan tadi. Kalian baca lagi tuh dari 15 itu. Kalau saya dulu tekniknya gini, saya kumpulkan artikel-artikel itu, kemudian saya baca abstraknya. Biasanya kelihatan tuh di abstrak tuh. Semakin ke sini, semakin kita lebih detail kelihatan, ini kok membahas tentang misalkan kamu diharuskan menulis tentang marketing ya, global marketing. Tapi kok ini hanya Indonesia ya, aku pengennya misalnya minimal yang Asia Tenggara. Nah, kamu sisihkan tuh. Nah, itu langkah sintesa tuh. Kamu baca secara kritis dan kamu analitis. Maksudnya dilihat-lihat, saya rasa-rasa ini nggak cocok nih. Nah, itu tuh poin nomor 1 tuh. Kemudian poin nomor 2, membuat ringkasan. Ternyata yang kenapa kamu buang ini kaitannya dengan jurnal sih, jurnal penelitian ya. Maksudnya jurnal referensi kamu kok nggak dipakai, kenapa? Karena biasanya begini, ada penguji yang menanyakan, coba referensi kamu apa aja? Ada nggak sebelumnya, misalnya ini Pak referensi saya. Nah, sebelumnya ada nggak referensi yang kamu tidak pakai, kamu sintesis. Biasanya ada aja tuh dosen yang menanya, ada Pak, ini Pak yang saya nggak pakai. Coba lihat alasannya kenapa kamu nggak pakai ini. Nah, itulah gunanya mencatat tuh. Karena ini tidak sesuai penelitian saya, cakupannya misalkan global yaitu minimal Asia Tenggara, sedangkan ini berbicara tentang hanya skup Indonesia saja atau skup Malaysia saja. Itu. Kemudian yang nomor 3, menggabungkan informasi. Nah, nanti kita akan lihat contohnya. Jadi menggabungkan sumber informasi, misal ya, artikel 1, 2, 3, dan 8, ini cocok nih dengan tulisanku nih. 1, 3, dan 8. Ini yang kupakai. Ini yang aku gabungkan. Sisanya nggak kepake. Alasannya kamu bikin komennya karena ini tidak sesuai bla bla bla. Itu langkah sintesa setelah secara sederhananya. Nah, ini memang nggak apa-apa. Nanti kamu juga akan paham dan ada kelas lanjutan lagi bahwa melakukan sintesis itu ada 2 metode tuh. Waktu kamu membaca secara kritis, itu kan yang sederhananya tadi yang 3 ini. Membuat ringkasan, tapi itu semua ada metodenya.
sekali lagi ya, kalian di sini kan sudah di bangku kuliah ya. Jadi apapun yang kalian karyakan, apapun yang kalian tulis, walaupun itu hanya sekedar makalah, itu harus apa ya, menggunakan metodologi yang sesuai, yang biasa dipakai di ilmu perkuliahan. Saya Oke, saya ya keluar silakan. meeting ya Pak. Siapa ini, Karena Amelia? melanjutkan ke kelas Pak. Baik, nggak apa-apa, silakan. Terima kasih Pak, selamat malam. Selamat malam. Baik, kita selesaikan dulu ini, tinggal sedikit lagi. Oke. Ada dua metode, SKAK dan OCI. SKAK itu panjangannya similaritas, kontras, akumulasi, dan kausalitas. Nah, tadi kalau OCI ini sebetulnya lebih apa ya, untuk kalian ketahui sebaiknya yang SKAK dulu. Saya akan kasih contoh. Contohnya, hingan. Bisa kelihatan nggak di sini, teman-teman? Wilson, Lingsi, ini ada kelihatan nggak di layar kalian? Cuman ada slide PPT-nya aja, Pak. PPT yang tadi itu ya? Oke. Iya. Saya akan sharing. Ini slide terakhir, contoh apa itu? Sebentar. Contoh untuk melakukan yang metode SKAK. Bisa kelihatan di sini metode 1. Kelihatan nggak tampilnya? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke, ini bisa dibilang langkah terakhir ya, slide terakhir dari diskursus tentang sintesis dan parafrase. Ini yang harus kalian lakukan nih. Saya langsung contoh aja ya, langsung menceritakan kronologinya. SKK, similaritas, kontras, akumulasi, dan kausalitas. Oke. Dari yang kalian temukan tadi, misalnya ada artikel 1, 2, dan 3. Oke. Kita pakai metode yang pertama itu similaritas. Similaritas itu kan kemiripan. Contoh, artikel 1 plus artikel 2. Di artikel 1 bilang apa? Tingkat konsumsi bahan bakar Pertalite Kota Batam mencapai 70%. Oke. Kemudian artikel nomor 2 apa? Angka penggunaan kendaraan roda 4 meningkat pada tahun 2023 sebanyak 40%, laporan penjualan dealer sekota Batam. Ini kemiripan nih, maka akan ditulis catatan musim hujan membuat masyarakat beralih menggunakan moda transportasi roda 4 ya sini dan lebih, karena tidak, supaya nggak kehujanan sehingga konsumsi bahan bakar Pertalite meningkat. Itu kemiripan. Nah, sebenarnya kontras Kak yang berikutnya ini berlawanan, nggak cocok. Jadi A1 plus A1 dan A2, artikel 1 dan artikel 2 berlawanan dengan artikel 3. Di artikel 3 ini mengatakan hujan deras. Sedangkan kalau yang di artikel 1 dan artikel 2 itu tidak melibatkan tentang iklim dan cuaca ya. Jadi cuma mengatakan penggunaan roda 4 meningkat, bahkan sebelum musim hujan pun sudah meningkat gitu. Jadi nggak nyambung tuh, nggak berlawanan lah ibaratnya. Nah, akumulasi ini A1, A2, A3 ini kalian cari persamaannya, kayak generalnya itu apa dari artikel, dari 3 artikel ini. Ternyata meningkatnya penjualan mobil di Kota Batam berpengaruh pada tingkat konsumsi bahan bakar Pertalite. Meningkat di Kota Batam, terlebih ketika musim hujan orang tidak menggunakan roda 2 karena supaya tidak kehujanan. Nah, itu kan kamu menggabungkan dari 1, 2, 3 itu akumulasi itu. Mencari garis besarnya. Seperti itu. Nah, kausalitas ini sebab akibat. Karena kamu lapar, kamu makan. Karena kamu haus, maka kamu akan minum. Jadi karena A3, karena artikel 3 ini tentang hujan, maka terjadilah A1.
Contoh, karena musim hujan berkepanjangan di Kota Batam, masyarakat cenderung memilih menggunakan roda 4 supaya tidak kehujanan. Itu kausalitas tuh. Jadi gara-gara musim hujan, orang cenderung tidak pakai roda 2 lagi. Entah dia pakai taksi ataupun mobil pribadi, pokoknya nggak lagi menggunakan roda 2. Nah, hasil di sini justru di sinilah yang akan kalian pakai di tulisan skripsi kamu. Kamu buatlah di sini rangkuman dari similaritas, kontras, akumulasi, dan kausalitas. Kamu bikin rangkumannya di sini. Saya rasa untuk untuk mencontohkan satu kalimat hasil ini tergantung gayanya masing-masing ya, tulisannya masing-masing dan jurusannya itu masing-masing akan berbeda gitu. Nah, itu jadi metode yang paling sederhana menurut kami untuk mahasiswa pakai metode SKAK ini, SKAK ini. Nah, nanti kalau setelah kelas ini masih ada kebingungan, kalian bisa mengajukan lebih ke konsultasi ya. Jadi di perpustakaan ini ada namanya layanan literasi informasi. Nah, literasi informasi adalah ini yang kalian sedang lihat di layar nih. Kalian ingin lebih pandai, lebih mengerti, gimana nih Pak caranya nih Pak gitu. Saya mau apa sih menggunakan temuan-temuan yang saya pakai untuk di skripsi saya, gimana sih caranya Pak membuat similaritasnya gimana. Nah, itu kalian bisa hubungi pihak perpustakaan untuk mengajukan layanan literasi informasi gitu. Saya rasa itu aja yang bisa saya share karena waktunya juga tadi sudah terpakai untuk menunggu ya. Sebetulnya saya akuin ini harus kalian miliki memang dari semester awal sekarang gitu kan. Nanti di semester-semester berikutnya kalian akan terasa bahwa ini perlu kalian punya skill ini gitu, memparafrase, mensintesis. Karena jangan sampai di semester kemudian di semester 5 atau 6 kalian baru memulai karena itu lumayan menyulitkan menyulitkan waktu. Kamu udah banyak tanggungan, kamu udah banyak waktu yang harus dibagi untuk kegiatan yang lain, entah keluarga, pekerjaan dan lainnya. Jadi skill ini sebaiknya sudah otomatis kalian punyai nanti di semester berikutnya. Oh, saya udah paham nih harus diparafrase. Oh, tekniknya kayak gini. Kalau ada yang kurang paham, tinggal ke perpus aja tanya deh. Pak, saya mau pakai ini, tapi Pak, gimana cara memetakannya ya? Mau pakai OCI atau mau pakai SCAP? Itu bisa tuh kita bantu tuh kayak gitu. Baik, sampai di sini sebelum kita akhiri, saya ingin kalian membuat satu pemahaman ya. Saya akan minta satu persatu tanggapan kalian tentang kelas ini. Oh, oke Pak, saya mengerti bahwa parafrase penting untuk penelitian dan perkuliahan dan sebagainya. Saya mulai dari Sherly Lauren, coba bikin satu komentar dari kelas ini. Masih ada 4 menit. Silakan Sherly. Kalau dari saya sendiri, parafrase dan sintesis itu penting karena dengan parafrase itu kita tidak hanya mencontek atau menjiplak belak-belakan suatu kalimat dari orang lain, tetapi kita juga jadi bisa lebih paham karena kita mengolah kalimat itu sendiri dan mengubahnya dengan kata-kata yang lebih kita pahami. Perfect banget. Makasih Shirley, makasih. Berikutnya, Sheila. Halo Pak, sebelumnya menurut saya itu kelas ini sangat bermanfaat ya untuk membahas parafrase karena nanti kita juga akan di fase untuk menyusun skripsi dan itu juga akan kepakai pas menyusun skripsi nanti. Ya, itu Pak. Oke, keren, bagus. Wilson, gimana? Wilson masih di situ? Ya Pak, masih Pak. Okay, what do you think about this class? Parafrase dan sintesis. Parafrase sama sintesis itu berfungsi untuk nanti pas kita mau menyusun skripsi. Soalnya kita bisa ganti kalimat yang kita copy dari artikel lalu kita ubah sendiri sehingga tidak terjadi plagiarisme. Keren, berarti supaya menghindari plagiat, Wilson ya? Ya Pak. Good. Fendi. Masih di situ Fendi?
Lingsi coba. Kalau menurut saya, parafrase dan sintesis itu sangat penting. Dimana kalau misalnya kita nih menyusun suatu makalah atau menyusun suatu laporan atau nanti di di tugas akhir kuliah itu kan kita bakal menyusun skripsi. Nah, parafrase dan sintesis ini sangat penting karena untuk mengurangi plagiarisme juga, apalagi tugas-tugas di UIB juga minimal plagiarismenya adalah 24%. Sedangkan kita pasti menggunakan sumber informasi dari Google, jurnal untuk membuat tugas. Jadi parafrase dan sintesis ini sangat penting kita pelajari supaya mengurangi tingkat plagiarisme itu. Pas, keren. Makasih Lingsi ya, keren. Salma, apa menurut kamu? Salma. Kalau menurut saya itu kalau parafrase itu kayak dapat menyesuaikan dengan gaya tulisan kita sendiri gitu. Terus juga apa ya? Kayak menghubungkan ide dari berbagai jurnal gitu. Jadi dijadikan satu. Iya, benar itu parafrase sih dan sintesis, betul. Jadi mengolah temuan-temuan kamu di luar sana, kamu olah jadi satu kumpulan yang baik dan benar gitu ya. Jadi lebih mudah dipahami nih. Benar. Iya, lebih ke bahasa sendiri. Betul. Makasih Salma. Yang terakhir ada Arnita Putri. Oke, Salma. Nah, iya Pak, di sini saya baru bergabung ya tadi Pak. Jadi saya cuma mengikuti bagian tesisnya aja tadi. Mungkin minggu depan saya akan mengikuti lagi. Boleh Arnita, karena saya coba encourage semua teman-teman mendorong gitu ya rekan-rekan mahasiswa di semester awal ini fundamental banget skill ini. Jadi kalau kalian punya skill ini, kalian nggak akan dicap nyontek dan jiplak, plus kalian selamat tuh dari yang similarity check yang 24% itu. Yang mudah-mudahan Arita bisa join lagi ya di kelas berikutnya ya. Iya, apakah jamnya masih jam sama, Pak? Jamnya itu masih kalau untuk kelas saya sih selalu di hari Jumat ya. Mudah-mudahan nggak ada perubahan gitu. Tapi kalau misalkan nanti disesuaikan saja dengan adminnya perpustakaan. Kalau misalnya jumlahnya minimum masuk gitu, ya nanti bisa diadakan mungkin di jam lain atau hari lain. Tapi itu berkoordinasi dengan Ibu Fiona nanti ya di perpustakaan. Oh, baik Pak. Regulernya sih hari Jumat. Oke. Terima kasih rekan-rekan mahasiswa untuk waktunya dan perhatiannya. Saya harapkan teman-teman bisa mengikuti kelas-kelas perpustakaan di kursi yang lainnya, karena bagaimanapun juga kami setelah merancang semua kursi ini memang untuk pembekalan kalian di semester-semester berikutnya, dan saya yakin ini akan terpakai dengan melihat kakak-kakak kelas kalian ini mengalami kesulitan nih dalam hal seperti ini gitu. Jadi begitu dari saya. Kalau tidak ada lagi, selamat melanjutkan aktivitasnya, perkuliahannya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat malam. Saya izin live. Selamat malam, terima kasih ya Pak atas. Sama-sama. Terima kasih. Selamat malam Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama semuanya. Saya izin live ya.